Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar guys, teman-teman semua di mana saja berada? Ya, saya sedang berada di parkiran ya. Sebentar lagi saya mau kerja. Ya, kurang lebih begitu. Ini kayak teman saya nih. Di depan. Maaf terganggu. Oke, saya sapa dulu aja beliau nih. Ya, ternyata beliau itu teman saya. Long story short, teman saya itulah yang dulu merekomendasi bekerja di rumah sakit di tempat saya kerja sekarang ya. Begini teman-teman semua, untuk video kali ini seperti biasa saya merenung kepada diri saya sendiri di baik keluarga dan juga situasi di Amerika, khususnya di Los Angeles, dan juga situasi di Indonesia ya. Ya, seperti biasa saya terus prihatin dengan keadaan terutama di Indonesia ya. Kalau di sini memang banyak sekali ya up and down, tapi masih terkendali lah ya. Seperti saat ini karena kebijak kebijakan ekonomi Donald Trump, harga-harga sembako naik ya. Salah satunya itu renting apartemen atau rumah naiknya luar biasa ya. Dulu juga sering naik tapi hanya beberapa sen. Misalnya satu karung beras $18, naiknya hanya 20 sen misalnya. Sekarang itu naiknya sampai $34 ya. Jadi 20 atau $21 plus tax ya. Itu contoh di sini. Kalau di Indonesia saya lihat banyaknya mulai dari rakyat kecil yang tidak bermoral, hanya gara-gara sepele ya. Orang bisa mati atau tewas dikeroyok. Masalah-masalah anak-anak yang bersosial media, berTikTok ya, berinstagram dan lain-lain. Sedangkan di negara Cina, Korea, Jepang, mereka itu sudah dididik dari kecil bagaimana cara hidup yang baik, misalnya olahraga, memasak, menjahit, mekanik dan lain-lain. Tapi di Indonesia saya lihat hanya joget-joget saja, termasuk sebagian gurunya ya, walaupun tidak semua. Ya, saya sedang membaca buku ini dengan judulnya Tujuan yang Terlupakan ya. Jadi tujuan hidup yang banyak terlupakan. Seperti beberapa ulama dari luar Indonesia mengatakan negara Indonesia adalah negara Muslim terbesar dan terbanyak, tapi korupsinya juga paling besar di seluruh dunia ya. Karena salah satu kurangnya pendalaman di dalam kalbu atau hati, dan juga terlalu banyak asumsi seperti kalau saya berbuat jahat, korupsi atau dan lain-lain, nanti saya bangun masjid atau sedekah, nanti insya Allah dosa saya hilang. Nah, model begitu ya. Sebetulnya tidak begitu juga ya, menurut para ulama yang lain ya. Ya begitu. Jadi dalam buku ini Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 4 ya, untuk melakukan introspeksi ya, introspeksi diri ya teman-teman. Mari kita introspeksi diri ya. Untuk apa hidup kita ini, terutama bagi umat Islam ya. Ya, mempelajari agama dengan bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dipendamkan di dalam hati apa tujuan kita di dunia ini ya. Jadi katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini ya, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya ya.
Jadi begitu ya. Jadi kita itu selalu menyangka hidup kita itu telah berbuat baik gitu. Padahal kita adalah orang yang paling merugi ya. Jadi teruslah saya mengajak teman-teman semua untuk bukan hanya di mulut atau membaca, tapi kita praktekkan sekuat tenaga ya. Ya, kita merenung apa tujuan hidup di dunia ini ya. Jangan sampai kita merugi di akhirat kelak ya. Ya, itu saja dulu ya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman ya. Salah satu yang selalu saya ajak yaitu teman-teman di Indonesia itu dikelilingi masjid ya. Cobalah berusaha walaupun secapek apapun, walaupun baru pulang ya, kemudian 10 menit kemudian harus sholat subuh, coba di sholat subuh di masjid ya. Coba sholat subuh di masjid ya. Begitu aja dulu ya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman semua. Jazakumullah khairan dari Los Angeles, California, tepatnya di Burbank ya. Di samping Universal Studio atau di samping Hollywood Hill atau Hollywood Walk of Fame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sekali lagi. Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.